Agung menetapkan suatu keadaan terhadap Rasman dan Firdaus ini dasarnya adalah apa? Fakta-fakta dan bukti-bukti, sehingga itu udah ngunci. Ketika ada orang minta maaf, jawabannya Mahkamah Agung apa? Tiada maaf bagimu. Nah. Bang Olip, Ya, sampai detik ini contempt of court itu sendiri, apakah termasuk dalam sebuah kejahatan dan bisa dipidana? contempt of court itu adalah kejahatan yang memang ada pidananya. Jadi pasal-pasalnya ada di KUHP sebenarnya. Ya pasal 207 itu ada, bisa juga pasal 335 bisa juga, ada pasal 217 juga ada. Jadi itu ada pidananya. Memang di Indonesia tidak secara spesifik diatur seperti Singapura, tapi itu sudah ada. Pelecehan terhadap lembaga negara itu salah satunya adalah contempt of court tadi, karena lembaga negara adalah pengadilan. Court itu kan pengadilan, jadi pelecehan terhadap lembaga negara. Untuk hukumannya sendiri gimana? Macam-macam, ada yang cuma 3 minggu, ada yang 1 tahun 5 bulan, ada yang 1 6 bulan, tapi rata-rata begitu. Rata-rata 1 tahun lah hukumannya. Untuk menilai berat atau rendahnya contempt of court itu sendiri. Dilihat dari apa yang dilakukan, misalnya dia marah-marah, dia teriak-teriak, dia mukul-mukul, itu kan lebih berat lagi. Kalau mukul-mukul berarti kan udah ada pidana yang lain lagi kan. Tapi kalau cuma marah-marah, teriak-teriak, menghina segala macam, itu namanya melecehkan, pasti ada. Nah, menurut Bang Dewa sendiri, kasus ini gimana tanggapannya? Hukumannya sendiri gimana? Yang mana nih kasus yang Ini bang, yang ini Rasman. Rasman? Oh ada pasti hukumannya, dua anggota ini paling tidak bunyi kan, si Firdaus dan Rasman. Betul. Sayangnya Rasman dan Firdaus sudah dihukum duluan oleh Mahkamah Agung, Betul. yaitu dipecat dari posisi status mereka sebagai pengacara. Jadi mereka tidak boleh beracara di pengadilan. Tapi karena kan pembekuan ini kan sifatnya pengacara yang dibuka, berarti mereka juga nggak boleh bekerja di wilayah kepolisian sebagai pengacara, di wilayah kejaksaan sebagai pengacara, dan di tingkat masyarakat mereka nggak bisa lagi bekerja sebagai pengacara. Oke bang, upaya sekarang yang dilakukan adalah sekarang kan memohon maaf lah ya bang atas segala ke tempat yang di mana. Iya. Hal itu mampu gak bang untuk Minta maaf. Ya. Minta maaf itu terlambat begitu, jadi sudah nggak bisa minta maaf kalau sudah ada penetapan. Jadi kalau sudah ada penetapan, apalagi dari Mahkamah Agung, itu sifatnya inkrah. Kita mau minta maaf sampai kapan juga, tapi kalau minta maaf sama Tuhan masih bisa. Minta maaf sama masyarakat masih bisa. Tapi kalau minta maaf sama Mahkamah Agung, coba aja. Kalau udah inkrah, mau pakai muter-muter nggak bisa. Apalagi pakai kita PK, peninjauan kembali. Tapi ini kan bukan persoalan putusan-putusan pengadilan yang sifatnya ada kasasinya kan. Ini kan penetapan. Dan sifatnya mutlak begitu. Oke, inkrah. Kalau udah inkrah nggak bisa digoyang apapun juga ya bang. Katakanlah ada hukuman yang akan dijalankan. Ya. Pertanyaannya begini bang, ketika sudah menjalankan itu, apakah masih bisa untuk beracara bang? Nggak bisa. Seandainya dia beracara gimana? Ya itu masuk pidana, berarti dia melakukan tindakan-tindakan yang bertindak seolah-olah sebagai pengacara. Ada pasalnya, Undang-Undang Advokat. Barang siapa bertindak seolah-olah sebagai pengacara atau bertindak sebagai pengacara padahal bukan pengacara, akan dipidana. Dan dia sekarang bukan pengacara. Bas itu kan dibekukan, bukan dicabut ya bang. Ada perbedaan nggak sih antara dibekukan dan dicabut? Mana ada perbedaan beku sama cabut? Itu lihat aja di mana Greenland itu yang apa salju putih itu seumur hidup juga kita itu tetap salju kan begitu kan, tetap beku kan begitu. Kalau cair ada matahari kenceng baru cair tuh, ini analogi aja ya. Jadi beku-bukunya ini bisa lama nih. Gitu. Bekunya Greenland kan bisa 5.000 tahun. Bekunya Pak Rasman sama Pak Firdaus ya sesuai apa kata Mahkamah Agung. Dan biasanya Mahkamah Agung kalau sudah menetapkan itu susah digoyang gitu. Karena apa? Penetapan itu di Mahkamah itu mutlak. Jadi kecuali ada hal-hal yang kemudian dianggap ada kesalahan dalam penetapan. Tapi kan Mahkamah Agung menetapkan suatu keadaan terhadap Rasman dan Firdaus ini dasarnya adalah apa? Fakta-fakta dan bukti-bukti, sehingga itu udah ngunci. Ketika ada orang minta maaf, jawabannya Mahkamah Agung apa? Tiada maaf bagimu. Kalau organisasinya maju gimana bang? Tetap. Apalagi organisasi kita pertanyakan nih, organisasi macam apa nih membela yang begini kan begitu? Karena undang-undang advokat udah bilang jangan ada perbuatan-perbuatan yang mencederai marwah pengadilan, marwah advokat, marwah kepolisian, marwah kejaksaan, kan udah begitu. Advokat harus sopan santun kan begitu. Kalau dia masih ribut-ribut juga, itu yang kita pertanyakan tuh organisasi advokat apa organisasi yang mana itu kan begitu. Oke bang, berarti di sini harus gini loh. Disinilah mahkamah, pengadilan dan para organisasi lawyer ini membuktikan ya bang bahwa contempt of court itulah harus berlaku di Indonesia. Iya, ini berlaku.
memang berlaku dan dulu juga konten of court berlaku. Ada beberapa pengacara yang juga kena persoalan itu kan zaman dulu kan. Ini bukan yang pertama, ini udah kesekian ini pengacara model gitu. Bisa nggak bang diberlakukan seperti di Singapura biar tidak lagi ada yang merusak marwah-marwah? Itu kan kembali kepada pembaruan undang-undang. Undang-undang yang lama KUHP kan sudah ada, tapi kalau mau dibikin lebih khusus lagi bisa. Namanya tindak pidana tertentu, contempt of court. Dibikin lagi undang-undang khusus untuk mengenai persoalan ini. Gitu. Persoalan contempt of court begitu. Berarti kalaupun organisasinya bersurat ke MA ini tidak bakal bisa dicairkan atau seperti apa? Tidak bisa, percuma, pekerjaan sia-sia. Ada pekerjaan yang tidak sia-sia, ada pekerjaan yang sia-sia, gitu. Salah satu yang sia-sia yang ini nanti dikerjakan kalau bikin surat atau permohonan maaf sia-sia, begitu. Makanya ada permohonan maaf yang belum terlambat, ada yang sudah terlambat. Nah, Pak Rasman ini sudah terlambat sama Firdaus kalau dia minta maaf. Berarti dalam artinya tidak. Seumur hidup apa gimana sih bang? Atau 5 tahun 10 tahun lagi dia bisa beracara atau Udah nggak bisa, begitu. Poinnya tidak maaf bagimu lah ya, bang. Iya. Itu kata Mahkamah Agung ya, bukan kata saya. Ya ada maaf bagimu kata Mahkamah Agung kan begitu. Karena biasanya penetapan itu sifatnya mutlak kalau di Mahkamah Agung. Inkrah. Ya. Oke, sip. Oke, makasih bang.